Assalamualaikum teman-teman. Ista'iddu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita bisa belajar seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, mari kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Irfa'u aidiakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Amin. Ya, alhamdulillah setelah kita berdoa dan juga memohon kepada Allah untuk mohon perlindungan kepada Allah supaya kita dijauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela, ya. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di modul alam juz 30, ya, tentang tema unsur yaitu tanah. Tanah ini seringkali kita jumpai, ya. Bahkan kita sekarang juga ada di atas tanah. Ya. Tanah ini macam-macam tanahnya dan juga macam-macam kegunaan dan fungsinya. Tergantung kita mau menggunakan tanah itu untuk apa, ya. Namun yang harus kita imani, yang harus kita pahami bahwa tanah ini juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia. Nanti insya Allah kita akan belajar tentang apa sih manfaat-manfaat tanah, walaupun sebetulnya sudah pernah Ustaz sampaikan, ya. Nah teman-teman, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang tanah sebagai siksaan, ya. Tanah sebagai siksaan, yaitu di surat Al-Fil ayat yang keempat, di mana di situ dikisahkan tentang Ashabul Fil atau pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Lalu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, pasukan gajah tadi yang dipimpin oleh Abraha tidak jadi menghancurkan Ka'bah karena sebelum mereka masuk ke dalam Ka'bah, ke area Ka'bah, Allah mengirimkan burung-burung yang membawa tanah-tanah atau bebatuan dari tanah yang keras, atau bahkan itu dari batu-batu dari neraka, untuk menghancurkan para pasukan gajah itu, ya. Itu salah satu contoh bahwa tanah itu sebagai siksaan. Ada juga kaum-kaum lain yang sama disiksanya itu dengan tanah, dengan gempa, dengan diratakan, dan seterusnya, ya. Nah, setelah kita belajar tentang tanah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang unsur yang kedua, yaitu matahari, ya. Tanah dan sekarang matahari. Ayat yang akan kita bahas adalah surat An-Naba ayat yang ke-13. Teman-teman ikuti Ustadz, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Ulangi, ya.
Waja'alna sirajan wahhaja. Baik, sekarang kita coba dengan arti perkataannya. Waja'alna, dan kami telah menjadikan. Waja'alna, dan kami telah menjadikan. Waja'alna, dan kami telah menjadikan. Sirajan pelita. Sirajan pelita. Sirajan pelita. Wahhaja, yang terang benderang. Wahhaja, yang terang benderang. Wahhaja, yang terang benderang. Waja'alna, dan kami telah menjadikan. Sirajan pelita. Wahhaja, yang terang benderang. Ya, di surat An-Naba ayat ke-13 itu, ya, Allah berfirman bahwa kami, kata Allah telah menjadikan pelita atau matahari dalam ayat ini yang terang benderang. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, yang namanya matahari, pasti ketika disebutkan matahari, pasti langsung kita tahu bahwa matahari itu terang, panas, ya, dan menjadi penerang kita di siang hari. Jadi pertama, manfaat matahari itu adalah sebagai penerang. Kalau di rumah itu kita ada lampu, ya, sebagai penerang di rumah, tapi penerang seluruh alam ini, bumi ini, adalah matahari. Sehingga dengan adanya matahari, ada siang. Ketika waktu siang, segalanya terlihat, ya, bahkan matahari itu letaknya jauh dari bumi, tapi masih bisa menerangi bumi, ya, masih bisa menerangi bumi kita ini. Dan cahayanya matahari itu, terangnya itu bisa masuk ke rongga-rongga, ke dalam gua bahkan, gitu ya, ke lubang-lubang kecil sekalipun bisa masuk ke dalam situ. Dan tidak hanya bermanfaat untuk manusia, bahkan makhluk-makhluk hidup yang lainnya juga merasakan manfaat dari matahari ini, dengan terangnya matahari ini. Hewan-hewan, ya, bahkan tumbuhan pun merasakan manfaat dari matahari, sehingga dia bisa tumbuh, ya. Nah, itu teman-teman, pertama, manfaat matahari yang pertama sebagai penerang, ya. Beda ketika malam hari, matahari tenggelam, ya, terbenam, kemudian di bumi kita menjadi gelap. Kalau tidak ada lampu-lampu yang menerangi di rumah kita masing-masing, tentu rumah kita akan gelap, sangat gelap, ya. Sehingga adalah lampu penerang yang memang tidak bisa menggantikan matahari. Kalau lampu itu hanya terbatas meneranginya, mungkin hanya satu rumah saja atau satu kamar saja kalau lampu itu, ya. Tapi kalau matahari itu sebumi bisa diterangi oleh matahari, ya. Itu perbedaan antara matahari yang ciptaan Allah dan juga lampu yang buatan manusia, ya. Di lampu-lampu yang kita pakai ini, lampu di rumah atau lampu mobil, lampu motor, itu semua terbatas, ya, kalau dibandingkan dengan matahari. Karena tentu yang membuatnya juga ya manusia, ya, membuatnya juga manusia. Ya, tidak akan ada makhluk manusia siapapun itu yang bisa menandingi ciptaan Allah, yang bisa menandingi kehebatan ciptaan Allah.
Gak akan ada manusia yang bisa membuat matahari ya, sebagaimana matahari ciptaan Allah. Maka teman-teman, ketika kita melihat matahari itu, kita sadar bahwa itu adalah ciptaan Allah. Karena itu ciptaan Allah, kemudian kita lihat lampu-lampu yang di rumah itu hanyalah alat bantu saja, ya, yang buatan manusia yang tidak sesempurna ciptaan Allah. Maka seharusnya kita bersyukur ketika di siang hari terangnya matahari kita manfaatkan untuk berbagai aktivitas. Ya, kita manfaatkan untuk bercocok tanam misalkan, atau di antara orang tua kita memanfaatkan matahari untuk menjemur pakaian, terus menjemur lain-lain gitu ya. Akan ada yang berjemur berjemur di waktu duha, itu waktu yang baik untuk menjemur ya. Di waktu matahari pagi hari itu sangat baik untuk menguatkan tulang-tulang kita. Nah, kemudian teman-teman, selain matahari itu memancarkan cahaya sehingga kita menjadi di sekitar kita menjadi terang benderang, juga matahari itu kita tahu bahwa matahari itu panas ya. Kadang mungkin kita pernah merasakan sangat panas banget gitu matahari itu ya. Nah, panasnya matahari itu ada manfaatnya juga untuk manusia ya. Untuk tadi contohnya mengeringkan pakaian, berjemur ya, dapat mengeringkan segala yang basah. Jadi matahari ini sebagai sumber energi yang utama bagi manusia di bumi ini. Kemudian panasnya matahari teman-teman ketika mungkin di siang hari ya, di jam 11:30 lagi panas-panasnya, sangat terik, itu sebaiknya teman-teman tidak keluar rumah ya. Sebaiknya teman-teman tidak keluar rumah. Bahkan ketika dulu itu masjid ya, tempat sholat itu belum sebagus sekarang. Sekarang kan bawahnya dikasih lantai keramik misalkan, atasnya dikasih atap. Kalau dulu itu mungkin belum, lantainya tidak sebagus sekarang ya, tidak sebagus sekarang, sehingga kalau mataharinya terik panas itu ya akan terasa panasnya. Makanya ketika dulu itu, ketika mereka mau sholat zuhur namun matahari sangat terik, itu ditunda dulu ya, karena teriknya matahari itu, ketika matahari sangat panas-panasnya itu merupakan uap dari neraka teman-teman. Uap dari neraka saja, uapnya saja ya, kita merasakannya panas, gerah, keringetan. Apalagi nerakanya, mesti lebih daripada itu ya. Uap itu apa ya teman-teman, uap itu kayak hawa panas ya, udara panasnya gitu ya, dari neraka. Jadi ketika matahari lagi terik, panas banget, teman-teman di rumah, usahakan di rumah ya, karena memang cahaya mataharinya saat itu kurang baik kalau kita berjemur di waktu itu gitu. Kecuali kalau teman-teman mau keluar rumah menikmati matahari berjemur, itu bisa teman-teman lakukan di pukul 9 sampai 10 atau ya jam 8, 9, 10 gitu ya. Itu bisa teman-teman lakukan di waktu-waktu itu, karena memang itu bagus untuk menguatkan tulang kita, menguatkan imun kita. Tapi jika di atas waktu itu jam 11, jam 12, waktunya terik, lebih baik teman-teman di rumah qailullah ya, dan bersiap-siap untuk sholat zuhur. Itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, matahari yang sering tiap hari kita rasakan, yang matahari itu terbit dari sebelah timur atau barat? Ya, matahari itu terbit dari sebelah timur dan terbenamnya ke sebelah
barat ya. Terus seperti itu gitu ya. Sampai suatu saat nanti matahari itu akan terbit dari barat, dan saat itulah tanda besar kiamat. Kiamat sudah dekat ketika matahari terbenam terbit dari barat. Maka teman-teman, apa yang harus kita lakukan dengan matahari ini? Yuk mari kita memanfaatkan matahari ini untuk berbagai aktivitas, menjemur pakaian, mengeringkan apa yang basah, mungkin sepatu atau lain-lain. Juga bisa kita manfaatkan untuk sambil belajar untuk berkebun ya, menanam sesuatu, karena tumbuhan juga membutuhkan matahari. Nah, mungkin itu saja dulu teman-teman, bahwa kita yakini matahari yang Allah ciptakan dengan kekuasaannya, dengan Maha Penciptanya, bahwa matahari diciptakan sedemikian rupa sehingga sangat bermanfaat untuk kita manusia. Bayangkan jika tidak ada matahari, mungkin akan gelap terus bumi kita ini. Kemana-mana harus pakai senter, harus bawa lampu. Tapi karena Allah ciptakan matahari, sehingga di siang hari kita bisa melihat segalanya dengan jelas, dengan terang. Dan di malam hari tidak ada matahari karena memang itu waktunya untuk istirahat. Jadi gunakan waktu kita sebijak mungkin teman-teman. Waktunya istirahat untuk istirahat. Ya, waktunya beraktivitas untuk beraktivitas, waktunya belajar untuk belajar, tidak sambil bermain gitu. Termasuk sekarang nih, saya harap teman-teman juga menonton video ini dalam keadaan siap, siap menerima ilmu ya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di kesempatan yang lain. Sekian dari Ustaz wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah. Sekian dari Ustaz wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.